Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan cara menentukan determinan dengan metode eliminasi. Definisi determinan dengan metode eliminasi. Determinan matriks dengan eliminasi Gauss adalah hasil perkalian elemen-elemen pada diagonal utama pada matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah yang diperoleh melalui eliminasi Gauss atau juga kita kenal dengan operasi baris elementer. Lanjut ke teorema 1. Jika A adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Contoh, hitunglah determinan A di mana A merupakan matriks dengan entry-entry 1, 3, min 2, 4, 1, 6, min 4, 8, 3, 9, 1, 5, 1, 1, 4, 8. Langkah selanjutnya kita mengenolkan di bawah satu utama, yaitu 2, 3, 1. Kita mulai dari baris pertama, berarti kita O21 dikalikan dengan min 2, operasi baris kedua ditambah dengan baris pertama dikalikan dengan min 2. Nanti hasilnya yang berubah itu pada baris kedua. Karena nilainya pada baris kedua itu nantinya nilainya 0, sedangkan pada teorema 1 itu jika A adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, maka dapat disimpulkan determinan dari matriks A sama dengan 0. Lanjut ke teorema 2. Jika A adalah matriks segitiga n kali n, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama, yakni det A sama dengan A11 dikali A22 dikali titik ANN. Contoh, tentukan determinan dari matriks A dengan entry-entry 1, 1, 1, min 1, 1, 2, 3, 2, 4, 4, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 4. Jadi tujuan kita adalah mengenolkan pada di bawah diagonal utama. Jadi O21 dikali dengan min 1, O31 dikali dengan min 4, O41 dikali dengan min 3. Artinya O21 min 1 operasi baris kedua ditambah dengan baris pertama dikalikan dengan min 1, operasi baris ketiga O31 min 4 itu operasi baris ketiga ditambah dengan baris pertama dikalikan dengan min 4, O41 kali min 3 berarti operasi baris keempat ditambah dengan baris pertama dikalikan dengan min 3. Nanti hasilnya yang berubah baris kedua 3 sama 4. Nanti hasilnya seperti ini. Di sini kan masih belum 0. Jadi kita operasikan lagi. O32 kali min dikali 2, O42 dikalikan 2. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Lanjut, ini kan belum 0. Pada baris keempat kita operasikan O43 min 2. Setelah itu karena ini sudah di bawah diagonal utama itu 0, sudah menjadi matriks segitiga atas, maka determinan dari matriks A sama dengan
entry-entry pada diagonal utamanya, yaitu 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan min 13 sama dengan min 13. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 3. Misalkan A adalah sebarang matriks n kali n. Kita ambil contoh matriks A dengan ordo 3 kali 3, di mana entry-entrynya baris pertamanya 1, 2, 3, 0, 1, 4, dan baris ketiganya 1, 2, 1. Kita akan menentukan determinan dari matriks A ini terlebih dahulu dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, untuk menentukan determinan, kita harus menjadikan matriks A ini menjadi matriks segitiga, entah itu segitiga atas maupun segitiga bawah. Kita jadikan segitiga atas saja. Karena di bawah satu utamanya ini sama dengan 0, maka sekarang kita menjadikan yang satu ini juga sama dengan 0 untuk menjadikan matriks segitiga atas. Kita melakukan operasi baris ketiga ditambah min 1 kali baris pertama. Jadi 1 ditambah min 1 kali 1 sama dengan 0 hasilnya. Kemudian 2 ditambah min 1 dikali 2 sama dengan 0 juga. Kemudian 1 ditambah min 1 dikali 3. Min 1 dikali 3 sama dengan min 3. Jadi 1 ditambah min 3 hasilnya min 2. Nah, karena ini sudah menjadi matriks segitiga, maka untuk menentukan determinannya kita langsung mengalihkan entry-entry pada diagonal utamanya ini, yakni 1, 1, dan min 2. Kita kalikan 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Jadi determinan dari matriks A ini sama dengan min 2. Selanjutnya kita masuk pada teorema 3A. Jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan oleh konstanta K, maka determinan A aksen sama dengan K dikali determinan A. Maksudnya di sini baris tunggal adalah salah satu baris dari matriks A dikalikan oleh konstanta K. Contohnya kita ambil matriks A yang telah kita hitung determinannya tadi. Ini kan hasil determinannya sama dengan min 2 kan. Nah, kemudian kita ambil pada baris ketiga dari A ini dikali 4. Jadi nilai AK-nya sama dengan 4. Nah, jadi baris pertama sama baris keduanya tetap. Kemudian baris ketiganya karena dikalikan 4, jadi 1 dikali 4 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8, 1 kali 4 sama dengan 4. Kemudian kita jadikan untuk menentukan determinannya, kita jadikan matriks segitiga dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi karena di bawah satu utamanya sama dengan 0, jadi kita perlu menjadikan 4 ini sebagai 0. Jadi operasi baris ketiga ditambah min 4 kali baris pertama. 4 ditambah min 4 dikali 1 kan 0. Ini. Kemudian 8 ditambah min 4 dikalikan 2, min 4 kali 2 kan min 8. Jadi 8 ditambah min 8 hasilnya 0. Kemudian 4 ditambah min 4 kali 3. Min 4 kali 3 kan min 12. Jadi 4 ditambah min 12 hasilnya min 8. Karena ini sudah menjadi matriks segitiga, maka untuk menentukan determinannya kita langsung kalikan entry-entry pada diagonal utamanya. Jadi determinannya 1 dikali 1 dikali min 8 hasilnya min 8. Apakah benar determinan A aksen itu adalah K dikalikan determinan A? K-nya kan tadi min 4, sedangkan determinan A-nya min 2. Jadi 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Jadi terbukti. Kemudian lanjut pada teorema 3B. Jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris dari A dipertukarkan, maka determinan A aksen sama dengan min determinan A.
Sebagai contoh, kita ambil matriks A yang sudah kita hitung determinannya tadi. Ini kan matriks A-nya determinannya min 2. Nah, kemudian pada baris pertama dari A kita tukar dengan baris ketiga. Jadi O13. Baris pertama ditukar dengan baris ketiga menjadi 121 014 123. Nah, kemudian kita jadikan matriks segitiga untuk menentukan nilai determinannya. Karena di bawah satu utamanya ini sudah sama dengan 0, maka kita menjadikan satu ini sama dengan 0 gitu. Dengan menggunakan metode eliminasi tentunya. Jadi O31 dikali min 1. Jadi operasi baris ketiga ditambah min 1 kali baris pertama. Kita hitung 1 ditambah min 1 kali 1 hasilnya 0. Kemudian 2 ditambah min 1 kali 2 hasilnya juga 0. Kemudian 3 ditambah min 1 kali 1, 3 ditambah min 1 sama dengan 2. Nah, karena sudah menjadi matriks segitiga, kita tentukan determinannya dengan mengalihkan entry-entry pada diagonal utamanya, yaitu 1 dikali 1 dikali 2. Jadi determinan A aksen sama dengan 2. Kemudian, apakah benar determinan A aksen sama dengan min determinan A? Determinan A kan sama dengan min 2. Jadi kalau min determinan A, jadi min 2 sama dengan 2. Nah, berarti kan benar determinan A aksen sama dengan min determinan A. Min ketemu min kan plus, jadinya 2, berarti terbukti. Lanjut pada teorema 3C. Jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan satu baris A ditambahkan pada baris yang lain, maka determinan A aksen sama dengan determinan A. Maksudnya, salah satu baris dari matriks A ini dikalikan kelipatannya, kemudian ditambahkan pada baris yang lainnya. Sebagai contoh, kita ambil matriks A yang telah kita hitung tadi, determinannya matriks A ini kan min 2. Kita coba pada baris ketiga dari matriks A ini dikali min 2, lalu ditambahkan pada baris kedua. Nah, kita hitung dulu. Baris ketiganya dikali min 2, berarti 1 dikali min 2 sama dengan min 2, kemudian ditambah pada baris kedua sama dengan 0, yaitu berarti min 2 ditambah 0 sama dengan min 2. Kemudian 2 dikali min 2 sama dengan min 4, kemudian ditambahkan pada baris keduanya yaitu 1, berarti min 4 ditambah 1 yaitu min 3. Lalu 1 dikali min 2 sama dengan min 2 ditambahkan pada baris keduanya yaitu 4, berarti min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nah, kemudian dari matriks ini untuk menentukan determinannya, kita harus mengubah matriks ini menjadi matriks segitiga. Nah, di bawah satu utama ini, min 2 ini sama 1 ini kita jadikan sama dengan 0. Kita mulai dari yang min 2 dulu, yang baris kedua. Berarti operasi baris kedua ditambah 2 kali baris pertama. Kita hitung. Min 2 ditambah 2 kali 1 sama dengan 0. Kemudian min 3 ditambah 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4, berarti min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Nah, kemudian 2 ditambah 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6, berarti 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, kemudian kita jadikan 1 sama dengan 0 juga. Jadi operasi baris ketiga ditambah min 1 kali baris pertama. Kita hitung 1 dikali ditambah 1 ditambah min 1 dikali 1 sama dengan 0, kemudian 2 ditambah min 1 dikali 2 sama dengan 0 juga, kemudian 1 ditambah min 1 kali 3.
Min 1 kali 3 sama dengan 3, berarti 1 ditambah min 3 sama dengan min 2. Karena ini sudah menjadi matriks segitiga, maka untuk menentukan determinannya kita langsung kalikan entry-entry pada diagonal utamanya. Berarti 1 dikali 1 dikali min 2. Jadi determinan matriks A aksen sama dengan min 2. Apakah benar determinan A aksen sama dengan determinan A? Maka terbukti karena sama-sama nilainya yaitu min 2. Jadi terbukti seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema 4, yakni jika A adalah sebarang matriks kuadrat, maka det A sama dengan det A transpose. Contoh, matriks A sama dengan 2, 1, 3, 0, 3, 1, 0, 0, 3, maka determinan A sama dengan 2. Ini yang dikalikan. 2 kali 3 kali 3 sama dengan 18. A transpose itu yang dari baris menjadi kolom. Yang ini kan baris. Ini baris dirubah jadi kolom ini. Jadi 213 itu 213 ke bawah 031 003. Maka determinan A transpose sama dengan ini 2 kali 3 kali 3 sama dengan 18. Jadi determinan A sama dengan determinan A transpose. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema 5. Misalkan A aksen dan A double aksen adalah matriks n kali n yang hanya berbeda dalam baris tunggal. Katakanlah baris ke R, dan anggaplah bahwa baris ke R dari A double aksen dapat diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian dalam baris ke R dari A dan dalam baris ke R dari A aksen. Maka determinan A double aksen sama dengan determinan A ditambah determinan A aksen. Hasil yang serupa berlaku untuk kolom itu. Contohnya, dengan menghitung determinan, periksalah bahwa determinan 1, 2, 1 plus 0, 7, 0, 4 plus 1, 5, 3, 7 plus min 1 sama dengan det 1, 2, 1, 7, 0, 4, 5, 3, 7 ditambah determinan 1, 2, 0, 7, 0, 1, 5, 3, min 1. Yang ini sebagai determinan A double aksen. Yang ini determinan A det A, sedangkan yang ini det A aksen. Nah, kan baris pertama dan baris kedua dari determinan A dengan determinan A aksen itu sama kan ya. Jadi yang enggak sama itu cuma yang baris ketiga dari determinan A dan determinan A aksen. Jadi baris ketiga dari determinan A ditambah dengan baris ketiga determinan A aksen. Maka hasilnya yang ini 1 tambah 0, 4 tambah 1, 7 tambah minus 1. Jadi benar ya untuk yang rumus teorema determinan A double aksen sama dengan determinan A ditambah determinan A aksen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema 6. Jika A dan B adalah matriks kuadrat yang ukurannya sama, maka determinan AB sama dengan det A det B. Kan di sini sudah diketahui ya contohnya.
Kita lihat contoh soal. Contoh, tinjaulah matriks-matriks A, B, dan AB. Kita peroleh determinan A dikali determinan B sama dengan minus 23. Sebaliknya, dengan perhitungan langsung, maka determinan AB sama dengan minus 23, sehingga det A kali det B. Yang teorema ke-7 yaitu sebuah matriks A kuadrat dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Determinan A inverse sama dengan 1/det A. Contohnya, karena baris pertama dari baris ketiga, matriks A sama dengan 1, 1, 2, 2, 0, 4, 3, 1, 6 sebanding, maka det A sama dengan 0. Jadi A tidak dapat dibalik. Akibatnya, jika A dapat dibalik, maka determinan A inverse sama dengan 1 / determinan A. Karena di contoh soal ini nilai dari determinan A sama dengan 0, maka matriks A yang di sini tidak dapat dibalik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.